Seringkali kita mendengar tentang hubungan kerja. Namun apa sih sebenarnya hubungan kerja itu? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang hubungan kerja. Apa sih hubungan kerja itu dan apakah ada syarat-syarat di dalam sebuah hubungan kerja? Nah, sebelum kita masuk lebih detail terhadap hubungan kerja ini, kita mesti melihat konsep awalnya dulu nih. Nah, konsep awal sebenarnya sudah ada di UU TK pasal 1 ayat 14. Dan secara kebetulan di Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, hal ini juga tidak dirubah. Di sana dinyatakan bahwa perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja adalah syarat hukum perusahaan untuk dapat mempekerjakan karyawannya. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, perjanjian kerja ini harus ada. Dengan dasar di atas, maka para pakar dan para praktisi mengartikan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Nah, ketiga unsur ini juga harus dipenuhi. Artinya, kalau salah satu unsur dari tiga unsur ini tidak terpenuhi, maka hubungan kerjanya adalah putus demi hukum. Kita ingin melihat cara lebih detail terkait dengan tiga unsur ini. Yang pertama adalah unsur pekerja. Di dalam sebuah hubungan kerja, harus ada pekerjaan yang diperjanjikan atau disebut dengan objek perjanjian. Dengan disepakatinya pekerjaan oleh kedua belah pihak, maka pekerja telah terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan tersebut tentu saja harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah pekerjaan itu boleh dilakukan orang lain? Secara konsep tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Namun, ini bisa dilakukan tentu saja dengan izin pemberi kerja atau pengusaha. Yang kedua adalah unsur upah. Kita sama-sama memahami bahwa unsur upah ini adalah sangat penting di dalam hubungan kerja. Bahkan bisa dikatakan bahwa tujuan utama seorang mencari pekerjaan adalah untuk memperoleh upah. Nah, upah biasanya diberikan dalam bentuk uang. Namun, tidak menutup kemungkinan diberikan juga dalam bentuk barang atau biasa yang kita sebut dengan natura. Yang ketiga adalah unsur perintah. Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja dapat dimaknai bahwa pihak pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Unsur perintah ini tentu saja harus dimaknai secara luas. Hal ini bisa terkait dengan target penjualan, target individu kita, kemudian instruksi, dan tentu lain-lain masih banyak hal terkait dengan ini. Nah, kalau kita hanya melihat penjelasan di atas, pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita ngamen atau bekerja part-time di tempat yang lain? Atau kita bekerja di dua tempat secara sekaligus nih? Nah, untuk melihat ini sebenarnya kita mesti melihat lebih detail tentang pengaturan di dalam jam kerja ini. Walaupun di dalam UU TK atau UCT tidak tertulis secara jelas tentang boleh atau tidaknya kita bekerja di dua tempat yang berbeda, sebenarnya kita bisa melihat hak perusahaan atau hak pengusaha dan kewajiban pekerja di dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yaitu tentang waktu kerja. Di sana dinyatakan bahwa waktu kerja kita adalah 7 jam per hari untuk pola masuk 6 hari kerja dan libur 1 hari. Kemudian yang kedua 8 jam per hari untuk pola kerja 5 hari masuk dan 2 hari libur. Atau biasanya kita lebih mudah menyebutnya adalah 40 jam per minggu. Nah, kalau direnungkan lebih dalam sebenarnya secara tersirat
Regulasi menyerahkan kepada kita masing-masing pribadi tentang sebuah integriti, tentang sebuah kejujuran, tentang sebuah value, tentang sebuah nilai-nilai diri, dan lain sebagainya. Ini balik lagi kepada kita masing-masing. Sehingga memang secara logika dan apapun alasannya, memang kita tidak bisa bekerja di dua tempat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bro, mungkin nggak kita tetap ngamen gitu walaupun sejam atau 2 jam di tempat yang lain? Balik lagi, secara konsep tidak boleh dilakukan. Nah, apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Caranya yaitu dengan 2 hal. Yang pertama adalah silahkan ngamen atau kerja part-time di luar jam kerja. Atau di hari libur, atau jika di hari kerja maka silahkan ambil cuti tuh. Yang kedua adalah silahkan minta izin kepada direktur. Nah, kenapa mesti direktur? Kita harus melihat lebih dalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di sana disebutkan bahwa yang diberikan wewenang penuh untuk mengelola perusahaan adalah direktur, bukan manajer atau GM atau yang lainnya. Jadi izin ini harus diberikan oleh direktur. Itu dulu sharing kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian mengundurkan diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.